Selamat pagi, kami senang sekali hari ini pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di minggu ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan tema bulan ini, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Ya Allah yang menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup saudara sepanjang minggu ini. Kita akan menaikkan pujian kita bersama-sama. Pagi yang terindah ini hanya satu ucapan syukur yang boleh kita naikkan karena Allah kita baik. Kita memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Yes God. Haleluya. Rencana
memberikan jawaban di kala saudara membutuhkan. Dialah Allah yang ajaib. Amin. Ya Yesus yang mulia. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia memberi terang bagi saudara dan saya. Yeay. Mari bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk memuji nama Allah kita. Yeay. Soraklah bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Beramu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkau pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, haleluya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Amin. Kini Engkau pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Oh, yeah. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. God be the glory for the His Son. To God be the glory for the His blood. To God be the glory for the His blood. Yes, to God be the glory for the His Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, haleluya. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara diberkati oleh Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Sambil Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan persembahannya, saya baca satu ayat yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya bahwa Tuhan tidak memerlukan harta kita, karena Tuhan adalah pemilik dari isi dunia ini. Tetapi Tuhan meminta untuk ketaatan kita, supaya kita memberi apa yang terbaik bagi Tuhan. Di situ dikatakan bahwa lumbung-lumbungmu akan dipenuh dengan berlimpah-limpah. Artinya bahwa waktu kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Angkat persembahan Bapak Ibu dan Saudara dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, Tuhan, semua oleh karena kebaikan Allah dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan. Tanpa ucapan syukur kami kepada Allah, di mana Tuhan sudah memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Memberkati setiap persembahan Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Mungkin mereka memberi dari kekurangan mereka, Tuhan. Kami berdoa, Allah turun tangan untuk memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Allah bertanggung jawab atas setiap kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Biar kita yang berjalan bersama kita, maka kita akan besar dan makmur jika ada Yesus bersama saudara dan saya. Amin. Kami bersorak-sorai karena Dia kekuatan dan penopang di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan tanganmu menopangku. Amin, haleluya. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beri kemenangan. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan.
menerima kebenaran firman Tuhan. Yes God, kami rindu Engkau pagi hari ini melawat hati setiap kami Tuhan. Karena Engkaulah penolong dalam hidup. Tidak ada Allah yang boleh menolong kami. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kami Tuhan.
hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di GB Destiny. Senang sekali menyapa saudara, menyambut saudara. Terima kasih masih setia sampai hari ini, dan kami juga menyambut bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama GB Destiny dalam ibadah online. Senang sekali saya Pastor Ongkiola menyambut saudara dengan sukacita. Mari beribadah bersama-sama dengan kami sebagai sebuah keluarga, dan kami percaya Tuhan siap melakukan hal-hal luar biasa bagi hidup saudara. Karena kami percaya saudara ada bukan karena kebetulan, saudara mengikuti ibadah hari ini juga bukan karena kebetulan. Tuhan memiliki rencana yang ajaib luar biasa bagi hidup saudara. Kami percaya dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Allah memiliki rancangan terbaik yang mendatangkan damai sejahtera, kesejahteraan, masa depan, kesuksesan, dan kemakmuran bagi saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Dan kami percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memiliki rancangan masa depan terbaik bagi hidup saudara. Tidak peduli apapun masa lalu saudara, latar belakang saudara, kami percaya yang terbaik sedang ada di depan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita melanjutkan dengan tema kita bulan ini di minggu terakhir ini, yaitu level up atau naik level. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa semua kita siap untuk naik level setelah ini. Amin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan banyak hal luar biasa di depan kita, dan saya yakin saudara bahwa tidak ada orang yang tidak ingin naik kelas. Ya, semua orang ingin naik kelas. Ya, mereka ingin naik kelas. Ya, saya yakin tidak ada orang yang ingin kelas 6 terus, kemudian tidak mau naik ke SMP, atau kelas 5 terus. Saya yakin semua kita ingin naik kelas, dari kelas 5, kelas 6, kemudian kelas 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, karena sekalipun pelajaran di kelas-kelas selanjutnya sulit, misalnya kelas 6 pelajarannya lebih sulit dari kelas 5, tetapi kita tetap ingin naik kelas. Nah, mungkin kita mau bertahan di kelas 5 terus, ya. Nah, jangan sampai kita jadi juara kelas, maksudnya juara tidak naik kelas, ya. Tetap berusaha supaya saudara naik kelas, karena sekalipun tantangannya besar, tapi pada waktu kita tekun dan bisa melewatinya, kita percaya bahwa ada banyak hal yang kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang membagikannya. Urapan Allah di atas hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, supaya hati kami disatukan bersama-sama untuk menerima berkat luar biasa dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami diubahkan dan kami ditolong untuk terus bertumbuh dan menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di minggu terakhir ini saya masih membahas dalam kisah di dalam kitab Yosua. Minggu yang lalu atau 2 minggu sebelumnya kita udah bahas dalam pasal yang kelima, ya, kisah mengenai maka berhentilah mana di ayat yang ke-12. Nah, hari ini saya melanjutkan dari pasal Yosua pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Jadi kalau saudara perhatikan Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Nah, ini peristiwa, kalau saudara perhatikan, ya, ini peristiwa sebelum bangsa Israel menaklukkan tembok Yeriko, sebuah kota yang pertama yang sangat perkasa atau sangat hebat, sangat temboknya besar, tentaranya luar biasa, tetapi pada akhirnya dihancurkan, dikalahkan oleh bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan. Nah, ini persiapan terakhir. Nah, kalau saudara perhatikan ada persiapan sebelumnya, penyunatan di Gilgal, kemudian mereka menyeberangi Sungai Yordan, kemudian Tuhan menghentikan mana, dan ini adalah persiapan terakhir. Nah, mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, saudara,
saya yakin bahwa ada banyak hal yang Allah persiapkan buat kita di depan. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita naik level. Nah, sama seperti kalau saudara mau naik kelas 6 atau mau naik tingkat, naik kelas, pasti akan ada ujian. Dan saudara mesti belajar persiapkan diri saudara supaya saudara bisa menjawab setiap soal-soal dengan baik, sehingga saudara bisa lulus ujian dan dipastikan saudara bisa naik kelas pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan persiapan. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara sama seperti bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, sebuah kota yang besar, yang perkasa, luar biasa. Nah, saya yakin saudara bahwa ada banyak hal di depan kita yang sedang menanti kita, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah bersama dengan kita. Nah, di ayat yang ke-13 ini dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki. Ia melayangkan pandangnya, dia berdiri sambil melihat kota Yeriko. Apa yang dia perhatikan? Dia perhatikan Tuhan bilang, aku akan menyerahkan kota Yeriko itu kepadamu. Dia kemudian melihat tembok Yeriko. Wow, ini besar sekali. Bagaimana mungkin saya bisa dengan bangsa ini menaklukkan, meruntuhkan, mengalahkan prajurit-prajurit dan meruntuhkan tembok tersebut? Ini terlalu besar. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada 3 persiapan yang akan kita belajar hari ini untuk memastikan sebelum saudara naik level, saudara mesti mempersiapkan diri. Sama seperti saudara sebelum ujian naik kelas, saudara mesti persiapkan diri saudara. Maka ada 3 hal yang kita perlu melakukan persiapan di dalam ayat 13, 14, dan 15. Di ayat yang ke-13 dikatakan, pada suatu waktu Yosua berada di dekat Yeriko, tiba-tiba ia melihat, ini dalam bahasa Indonesia masuk ini, seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus. Yosua mendekati orang itu dan bertanya, apakah engkau ini kawan atau lawan? Persiapan yang pertama adalah persiapan keyakinan atau iman. Ya, saudara perhatikan, Yosua memandang, dia mungkin dalam ketakutan. Ya, Tuhan, bagaimana ini? Padahal dia tahu di ayat sebelumnya Tuhan berkata, aku menyerahkan kota ini kepadamu. Tetapi dia melihat kemudian ini terlalu besar. Nah, saudara perhatikan, ya, saya mau saudara perhatikan bahwa tembok Yeriko itu sangat-sangatlah besar. Ya, kemudian Yosua berpikir, bagaimana mungkin bisa kami menaklukkan kota tersebut? Tapi kalau saudara perhatikan, ya, dengarkan ini baik-baik. Problem dan promise itu selalu menjadi satu paket. Ya, persoalan dan janji Allah itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sekalipun Allah menjanjikan hal-hal luar biasa kepada saudara, tapi bersiaplah dengan tantangan dan ujian yang akan saudara hadapi. Nah, kalau saudara perhatikan di sini ada seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Seorang pria ini berdiri dengan membawa pedang. Ya, nah, pada akhirnya kalau saudara baca di ayat 14, orang itu adalah bala tentara, panglima bala tentaranya Allah. Dalam bahasa Inggris tulis komandan, seorang komandan. Jadi kalau saudara perhatikan, seorang yang siap untuk menghadapi tantangan, ya, dia dengan pedang terhunus kemudian siap untuk bertempur. Jadi kalau saudara ini naik level di dalam hidup saudara, dalam kehidupan rohani saudara, dalam kehidupan hari-hari saudara, maka saudara harus siap menghadapi apapun yang akan datang dalam hidup saudara. Ya, saudara harus siap, ya, dengan tantangan, dengan kesulitan atau apapun. Ya, sama seperti orang main game. Kalau mau naik level, ada kesulitannya pasti akan tambah sulit. Ya, level 1 sedikit lebih mudah, naik level 2 akan lebih sulit lagi, dan begitu level 3 akan jauh lebih sulit lagi, dan seterusnya. Nah, Tuhan memastikan Yosua mempersiapkan diri. Itu sebabnya Yosua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mau mendorong saudara, saudara akan menjadi orang Kristen luar biasa kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengubahkan hidup saudara. Yang bisa mengubah hidup saudara hanya Tuhan. Itu sebabnya perlu masing-masing kita mengalami perjumpaan pribadi dengan kuasa Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan dengan maksimal. Nah, di gereja kami ada yang namanya encounter. Nah, dan saya juga mendorong saudara, bagi saudara yang rindu untuk mengalami terobosan lebih lagi, mari ikut. Ya, tapi begini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya di encounter, tetapi
perjumpaan pribadi kita harus menyediakan waktu supaya kita terus berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan Yosua untuk tetap yakin. Ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 3 berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan bilang, I have promised, saya sudah berjanji bahwa setiap tempat yang kamu injak akan jadi milikku. Tetapi saudara, Yosua harus berani menghadapi setiap tantangan. Seperti yang saya katakan tadi, promise dan problem adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah-masalah terbesar dalam kehidupan ini. Sama seperti tembok Yeriko. Mengapa? Sebab kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, itu akan memberikan keyakinan, kekuatan bagi saudara untuk menghadapi situasi-situasi sulit di depan saudara. Dan saya percaya Allah kita yang besar sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Tidak peduli mungkin sebesar apapun persoalan saudara hari ini, sama seperti tembok Yeriko mungkin ya, terlalu besar dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan, masalah dalam pekerjaan atau apapun, saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita tidak pernah berubah dan Dia sanggup menolong kita untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Ingat ini bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Dan Alkitab juga berkata roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya dan perlu yakin bahwa Allah sanggup menolong kita. Saudara dan saya memiliki potensi yang luar biasa. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lemah dan takut menghadapi apapun. Persiapan pertama sebelum Yosua dan bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko, persiapan keyakinan. Karena ada masalah-masalah besar yang akan mereka hadapi di depan mereka. Nah, sama seperti kita, kalau kita mau naik level, kita juga mesti mempersiapkan keyakinan dan iman kita. Ingat, siaplah hadapi tantangan, siaplah hadapi kesulitan di depan saudara ya. Apapun itu, ya Tuhan mau membawa kita untuk mengalami peningkatan. Tapi membawa peningkatan sekali lagi selalu ada ujian, ya. Tetapi saya percaya kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, ujian pasti akan mudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, persiapan yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 14, jawabnya bukan, tetapi akulah bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata laki-laki yang dijumpai oleh Yosua tersebut adalah panglima bala tentara Allah. Dalam bahasa Inggris ditulis commander, ya, seorang komandan atau panglima, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyatakan dirinya kepada Yosua dan berkata bahwa saya adalah pada waktu malaikat datang mengatakan bahwa saya adalah seorang panglima, seorang komandan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain Allah sedang berkata kepada Yosua, hei Yosua, aku adalah komandanmu. Kamu tidak perlu takut menghadapi situasi sulit yang akan kamu hadapi di depan kamu. Sayalah yang pegang kendali, saya mengontrol semua situasi. Mengapa? Karena saya adalah komandanmu. Sebagai panglima tentara, saya yang memegang kendali. Saya berkuasa untuk mengendalikan semua situasi. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu lemah hati dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan bahwa Allah yang berjalan untuk memberi kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, bangsa Israel atau bangsa-bangsa di sekitar Yeriko di tanah Kanaan, mereka takut menghadapi bangsa Israel. Mengapa? Kalau sudah perhatikan, salah satunya tembok Yeriko ini begitu besar ya. Nah, tembok Yeriko itu kalau sudah perhatikan itu luasnya sekitar 4 hektar atau 40.000 meter persegi, 4 hektar. Nah, lapisan temboknya sangat tebal, 2 lapis ya. Kemudian kalau sudah perhatikan, diperkirakan pasukannya berjumlah 40.000 dan pasukan-pasukan ini sudah teruji ya.
dalam banyak kemenangan. Mereka memiliki banyak pahlawan-pahlawan yang handal. Mereka juga memiliki senjata dan strategi perang yang jauh lebih baik daripada bangsa Israel. Kalau kau sudah perhatikan, bangsa Israel belum pernah punya pengalaman berperang sebelumnya, ya. Nah, tetapi kalau saudara memperhatikan, saudara baca, orang-orang Yeriko takut terhadap bangsa Israel. Mengapa? Ya, karena mereka mendengar dan menyaksikan bahwa Allah telah menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Tebal, menyeberangi Sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Kuasa Allah dinyatakan kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Allah mengingatkan Yosua dengan berkata, "Hei, saya adalah komandanmu, saya pegang kendali." Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah sedang mengingatkan Yosua bahwa serahkan semua kepadaku, tidak usah kamu pikirkan apapun, serahkan padaku, lakukan segala sesuatu dengan caraku, ya, maka kamu akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga mesti pastikan, jadikan Allah sebagai komandan saudara, ya. Jadikan Allah sebagai komandan, sebagai panglima saudara, artinya saudara percaya kepadanya, saudara percaya bahwa dia pegang kendali atas semua situasi dan dia akan memberi kemenangan kepada kita. Komandan kita yaitu Allah, panglima kita, bukan panglima asal-asalan, ya. Dia panglima yang telah terbukti memberikan kemenangan yang luar biasa. Artinya saudara bahwa Allah adalah segala-galanya bagi kita. Kalau saudara mau bersedia naik level dalam hidup saudara, saudara mesti pastikan jadikan Tuhan everything, segala-galanya dalam hidup saudara, ya. Jadi jangan berusaha untuk mengendalikan segala situasi dengan kemampuan saudara. Kita tidak akan mungkin bisa. Serahkan semua kepada Allah. Biarkan Allah yang mengendalikan semua situasi dalam hidup kita, ya. Kita mesti pahami, ya, understand your position. Saudara mesti dan saya mesti memahami posisi kita, ya, bahwa Allah lah yang memegang kendali. Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, ya, dan taat kepadanya. Kalau saudara perhatikan, Allah berkata kepada Yosua dan bangsa Israel, lakukanlah dengan cara saya, ya. Mereka tidak perlu pakai senjata yang macam-macam, hanya berkeliling, kemudian meniup trompet dan sebagainya, berkeliling. Kemudian pada hari ke-7 mereka bersorak, dan pada akhirnya tembok Yeriko yang begitu tebal, yang begitu kokoh itu pada akhirnya runtuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat saudara, apapun yang menghadang di depan saudara, saudara mampu menerobosnya dan akan menolong saudara naik level dalam kehidupan rohani saudara dan dalam kehidupan pribadi saudara, apapun itu. Saya yakin saudara bisa menerobosnya dan saudara bisa naik level, saudara bisa lulus. Mengapa? Asalkan saudara berserah sepenuhnya kepada Allah dan serahkan kepada Tuhan untuk memegang kendali atas hidup saudara, dan lakukanlah segala sesuatu dengan cara Tuhan. Jadi persiapan yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah persiapan hati atau penyerahan total. Jadikan Allah sebagai komandan dalam hidup saudara. Akan ada banyak situasi, perhatikan, akan ada banyak situasi, akan ada banyak orang-orang yang menyulitkan saudara di sekitar saudara, ya. Ingat, ya, serahkan kepada Tuhan, ya. Biar Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu dan lakukanlah segala sesuatu dengan cara Tuhan. Maka kita akan dibawa untuk menikmati kemenangan yang luar biasa bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu pertemuan kepemimpinan saya membahas dengan para pemimpin di Destiny mengenai salah satu burung yang suka jahil terhadap burung Raja Wali, itu burung gagak, saudara. Jadi burung gagak ini suka jahil. Dia terbang, itu salah satu-satunya burung yang berani terbang di atas dan berdiri di pundak burung Raja Wali, burung gagak. Dia kemudian berdiri di atas burung Raja Wali, di pundak burung Raja Wali, kemudian mematuk-matuk. Burung Raja Wali tidak menghabiskan waktu, tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh burung gagak. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia akan terbang terus tinggi, lebih tinggi, dan semakin tinggi burung gagak kehabisan nafas dan pada akhirnya dia jatuh dengan sendirinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah terus naik, ya.
pastikan posisi saudara, ya. Serahkan kendali kepada Allah. Tidak usah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menarik saudara turun ke bawah. Itu sebabnya belajar untuk mempersiapkan hati saudara untuk penyerahan total kepada Allah. Kenapa? Karena kalau saudara mau terus naik level, selalu akan ada banyak tantangan kesulitan yang menghadapi saudara di depan saudara. Ya, sama seperti main game tadi, atau sama seperti orang naik kelas tadi, ada ujian. Semakin naik ujiannya semakin lebih sulit. Ya, tetapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, pertolongan Tuhan begitu luar biasa buat kita. Serahkanlah semua kepada Allah. Persiapan yang ketiga, persiapan pertama itu iman atau keyakinan, persiapan kedua hati yaitu penyerahan total. Persiapan yang ketiga yaitu kekudusan. Kalau sudah perhatikan ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saya beritahu saudara, kalau saudara mau menikmati hal luar biasa, ya, bersama dengan Allah, mau menikmati kemenangan, mau naik ke level dalam kehidupan rohani saudara dan apapun dalam hidup saudara, maka saudara harus memutuskan untuk hidup di dalam kekudusan. Buatlah komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Alkitab berkata, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat yang kau berdiri itu kudus. Ya, tanggalkan. Allah minta Yosua untuk menanggalkannya, melepas sepatunya, menandakan ini pengabdian, penghormatan dan penyerahan diri total. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah seringkali mendengar ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengalami banyak hal luar biasa dari Tuhan, bukan karena Tuhan yang tidak mampu, tetapi karena ada kesalahan dosa yang kita perbuat yang menghalangi Allah untuk bekerja maksimal di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, kalau saudara rindu rumah tangga, saudara dipulihkan, saudara rindu pekerjaanmu, saudara rindu saudara disembuhkan misalnya, kalau saudara rindu saudara mengalami terobosan-terobosan luar biasa, ada peningkatan terjadi dalam keuangan dan apapun, maka buatlah komitmen untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Hari ini saya mau menantang saudara, ya, sama seperti apa yang diminta kepada Yosua, tanggalkan. Hari ini saya mau menantang saudara, kira-kira apa yang perlu saudara tanggalkan dalam hidup saudara yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang perlu melepaskan, tidak perlu untuk berkompromi dengannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan menganggap bahwa dosa-dosa seperti perzinahan, penipuan dan sebagainya itu hal yang biasa, ya. Itu kekejian bagi Allah. Kita diminta untuk tidak berkompromi dengan hal-hal tersebut, ya. Saya selalu mengatakan saudara, ya, kalau orang bekerja ingin cepat kaya, kadang-kala nota bensinnya, ya, ditipu-tipu, ya. Kadang-kala kalau pergi ke pompa bensin ditanya sama tukang pom bensin, mau nota kosong atau nota yang sudah ada isinya. Saudara kadang-kala mau pingin dapat lebih kaya, dapat uang lebih banyak, saudara minta nota kosong supaya saudara bisa isi jumlahnya sendiri. Nah, jangan kompromi dengan hal-hal seperti itu. Itu akan menghalangi saudara untuk mengalami peningkatan di dalam Tuhan, ya. Jadi jangan berkompromi Bapak Ibu Saudara, ya. Sama seperti kalau saudara perhatikan, ini bagian terpenting karena di Yosua pasal 3 ayat yang kelima, ya, sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang Tuhan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya mau menantang saudara ini, mari kita menguduskan diri, hidup dalam kebenaran. Besok Allah akan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup saudara. Akan ada peningkatan terjadi dalam hidup saudara. Mari dorong diri saudara hari ini, ya. Lihatlah bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk hal-hal yang ajaib di depan kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong saya supaya saya dapat mempersiapkan keyakinan saya. Kenapa? Karena ada masalah-masalah besar. Semakin saudara naik lebih tinggi, masalah juga persoalan akan lebih banyak. Saudara perlu iman yang jauh lebih besar, keyakinan yang kokoh. Saudara mesti mempersiapkan. Kemudian persiapan yang kedua adalah penyerahan total. Kita mesti belajar untuk menyerahkan total kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa peperangan kita
atau perjuangan kita bukan lagi milik kita, tapi itu milik Allah. Biarkan Allah yang melakukan bagi kita. Dan yang ketiga adalah kekudusan. Dan ini bagian terpenting. Pada waktu saudara hidup benar, hidup dalam kekudusan, Tuhan pasti akan melakukan peningkatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Pertanyaan saya buat saudara hari ini, apakah yang perlu saudara tanggalkan dalam hidup saudara? Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong saudara. Ya, apa yang perlu saudara dan saya tanggalkan? Apa yang kita perlu lepaskan? Mungkin itu masa lalu saudara, mungkin itu kepahitan, mungkin itu dendam, mungkin itu kebencian, mungkin itu iri hati, atau mungkin itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang sudah tahu, yang sudah sembunyikan. Alkitab berkata, lepaskan, sebab aku akan melakukan hal-hal ajaib di dalam hidupmu di hari esok. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa bagi saudara. Tuhan berkati setiap kami. Kami menutup seri sepanjang bulan ini. Tolong kami untuk terus naik level, tidak ada di level yang sama. Tolong kami untuk terus mempersiapkan diri kami, keyakinan iman kami, penyerahan total kami kepada Allah, dan juga kekudusan. Tolong berbicara buat kami setiap anak-anakmu pada hal-hal yang perlu kami lepaskan hari ini. Berbicaralah kepada kami supaya kami melepaskannya, supaya itu tidak menarik kami ke belakang, tetapi kami hidup dalam kekudusan supaya kami terus dibawa naik oleh Tuhan. Kami berdoa, berkati semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Berkat Allah dilimpahkan buat semua mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Grisel. Saya berasal dari Sumba. Saya anak kedua dari 10 bersaudara. Di sini saya akan bersaksi bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, saya latar belakang kekristen yang lahir dari orang tua. Namun dari kekristenan tidak menjamin bahwa kehidupan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Sebelum mengenal Tuhan, saya adalah karakter yang egois, karakter yang tidak mau ditegur, karakter yang pelit dan selalu mementingkan diri saya. Singkat cerita, saya tamat dari SMK, memutuskan untuk datang di Bali dengan tujuan bekerja dan lanjut kuliah. Tetapi sampai di Bali, saya diajak Kak Jonathan dan Kak Yunike untuk beribadah di GBI Destiny. Dan di sini saya melihat begitu sukacitanya orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi hati saya tuh tidak ada sama sekali untuk merasakan kehadiran Tuhan, karena saya hanya ikut-ikutan, belum mengenal Tuhan. Singkat cerita, saya mengenal Tuhan yaitu waktu ada retreat pre-encounter dan encounter. Di situ saya di pre-encounter saya mulai mendengarkan kesaksian-kesaksian dari kakak-kakak rohani, bagaimana mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan, bagaimana mereka dipulihkan Tuhan. Namun pada saat itu saya waktu mendengarkan, saya hanya bertanya dalam pribadi hati saya, bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan sedangkan mereka ada di gedung ini. Tapi waktu itu saya mulai terkesan dengan setiap kesaksian mereka, bahwa mereka adalah orang yang dipulihkan Tuhan melalui encounter. Sehingga waktu itu saya mulai memutuskan memberi diri saya bahwa harus mengikuti encounter. Saya harus izin dari tempat kerja saya supaya saya juga bisa mengalami apa yang mereka dari kakak-kakak rohani yang dialami untuk dipulihkan Tuhan. Dan waktu itu ada encounter, mulai saya mengikuti, beri hati saya supaya saya mengalami Tuhan secara pribadi. Dan tiba waktu itu, sesi demi sesi saya diberkati, saya dipulihkan, tetapi dari sesi salib dan pengampunan, di situ saya benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya mulai dipulihkan Tuhan
dari karakter-karakter, dari sifat saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya mulai lihat bahwa Yesus bergantung di kayu salib hanya untuk saya. Dan mulai saya merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, sehingga waktu itu saya benar-benar fokus untuk mengikuti encounter dan beri hati saya untuk dipulihkan Tuhan. Dan pada singkat ceritanya, setiap sesi saya diberkati. Sesudah saya mengenal Yesus secara pribadi, saya beri diri untuk dibimbing, beri diri saya untuk dimuridkan, beri diri saya untuk ditegur, dikoreksi, dan beri diri saya selalu mengikuti komsel. Dan dari komsel itu mulai saya belajar sharing, mulai belajar buka Alkitab, mulai belajar untuk berdoa. Dan dari komsel-komsel itu mulai karakter saya yang suka tidak ditegur, mulai saya mempunyai hati untuk suka ditegur. Dari karakter yang pelit, yang tidak suka memberi, yang hanya mementingkan pribadi saya mulai menjadi karakter yang suka memberi dan suka menolong orang lain. Saya juga beri diri saya untuk dibimbing dan beri diri untuk dimuridkan, dan mulai saya mengikuti sesi demi sesi di gereja. Ada yang namanya post encounter, namanya kelas Sol 1, dan di situ saya bertumbuh secara pribadi juga. Dan sampai saat ini saya juga dimuridkan dari Pastor Seli Ola, dan saya selalu memberi diri juga untuk dikoreksi, dibimbing, karena saya tahu dengan cara itu saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya menjadi semakin pribadi yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya juga memiliki komsel di Gunung Sangiang. Mulai saya memberi diri saya untuk menolong orang lain, mulai memberi diri saya untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dorongan buat siapapun yang menyaksikan kesaksian saya pada saat ini, ayo beri dirimu untuk dimuridkan, untuk dibimbing, untuk dikoreksi, untuk dilayani, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jika saat ini saudara belum tahu tujuan hidupmu, maka Tuhan sedang mempercayakan kakak-kakak rohani untuk melayani saudara, untuk dibimbing, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian kesaksian saya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Arahkan pandangan saudara kepada Allah, menaikkan pujian ini dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah
baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah ini, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Kristen secara online, saya mau menantang saudara, kalau saudara belum pernah memberi hidupmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, atau saudara mungkin sudah pernah membuat keputusan dan memberi hidupmu kepada Yesus, tapi saudara meninggalkan Tuhan dan saudara ingin membuat komitmen baru, maka hari ini saya menantang saudara tinggal mengangkat tangan di mana saudara ada hari ini, yang membuka hati saudara dan berdoa bersama-sama dengan saya. Saya yakin Yesus ada bersama dengan saudara hari ini. Dia mati di kayu salib untuk menebus saudara, memberi hidup kekal, memberi keselamatan kepada saudara. Mari saudara angkat tangan saudara dan saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya berdoa, saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu, dan mulai hari ini saya berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa di sorga, berkati setiap kami, sidang jemaat-Mu diberkati. Kami berdoa juga memberkati bangsa Indonesia tercinta ini, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan, hikmat Tuhan berikan, ada damai sejahtera. Kami berdoa supaya bangsa ini mengalami pemulihan secara ekonomi. Kami juga berdoa supaya virus corona ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa. Kami juga memberkati Provinsi Bali, Pulau Bali, Bapak Gubernur dan jajarannya diberkati oleh Tuhan supaya Pulau Bali boleh bangkit kembali dan ekonomi boleh dipulihkan. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkat Allah limpahkan buat mereka. Seluruh sidang jemaatku yang ada hari ini yang menyaksikan ibadah, Tuhan berkati mereka, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga diberkati, suami istri anak-anak diberkati, yang bekerja diberkati pekerjaannya, yang memiliki usaha diberkati usahanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa yang sekolah, yang kuliah diberkati pendidikannya di dalam nama Yesus. Berkat Allah dilimpahkan buat semua seluruh sidang jemaatmu. Apa saja keperluan mereka dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya mereka yang memerlukan mujizat pasti akan mengalami terobosan dan mujizat luar biasa dari Allah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat daripada Allah. Aku mendeklarasikan pertolongan dan penyertaan Allah yang luar biasa, penghiburan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah yang membawa engkau terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak secukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Allah sanggup melakukan banyak hal yang ajaib dalam hidup saudara, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar, diberkatilah engkau dalam segala keuanganmu dan makan minummu. Tuhan menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali. Shalom. Haleluya.